Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dimanapun berada pada saat ini. Satu kebahagiaan yang besar kita bisa rasakan, karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan syafaat kita kepadanya. Untuk itu, mari kita mohon kekuatan dan bimbingan Tuhan, kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan. Kami masih diperkenankan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami juga masih diperkenankan untuk menyampaikan doa permohonan kami. Kiranya Roh Kudus yang mengajari kami. Sehingga melalui firman ini kami semakin mengenal diri kami. Dan semakin mengenal Tuhan yang kami sembah. Inilah doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Matius 15 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian bunyinya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini menceritakan tentang bagaimana seorang perempuan sang pejuang kehidupan yang selalu disebut sebagai perempuan Kanaan. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Di tengah-tengah keluarganya, anaknya sakit. Dan hampir-hampir banyak hal yang dia lakukan untuk kesembuhan anaknya. Tapi semua sia-sia. Tapi pada satu waktu, dia berjumpa dengan Yesus. Dia mendengar kabar bahwa Yesus ada di kotanya. Maka dia datang. Dia hadir dan dia berteriak minta tolong kepada Yesus. Karena dia tahu Yesus mampu menyembuhkannya. Ketika dia berteriak, seolah-olah Yesus tidak peduli dengan dia. Yesus mendengar, tapi dia tidak menjawab. Bahkan memalingkan wajahnya pun tidak. Sehingga murid-murid pada waktu itu merasa bahwa memang Yesus tidak suka terhadap perempuan itu. Maka akhirnya apa yang dikatakan oleh murid-murid? Suruh dia pergi atau usirlah dia. Namun apa kata Yesus? Apa yang diperbuat oleh Yesus dan apa yang dikatakan oleh Yesus tidak seperti apa yang diusulkan oleh murid-murid. Perempuan ini berjuang, dia terus berteriak. Dia berjuang dengan iman, dalam iman untuk mempertahankan kehidupan anaknya. Maka dalam percakapannya terlihat bagaimana Yesus menjawab setiap pertanyaannya, setiap permohonannya, dan bagaimana juga dia menjawab pernyataan Yesus. Terlihat bahwa dia rela dihina. Karena Yesus mengatakan bahwa tidak pantas roti anak-anak diberikan kepada anjing. Sehingga dia katakan di sini, tapi anjing berhak untuk mendapatkan remah-remah di bawah meja. Di sini terlihat bahwa dia rela dihina. Dia rela dihina, dia rela hampir diusir, dan dia rela walaupun dia disejajarkan dengan anjing. Dengan rendah hati dan iman, dihadapinya semua demi anaknya. Akhirnya perjuangannya tidak sia-sia. Karena dia bisa menjawab dengan bijaksana, dengan pintar akibat dari iman dan percayanya kepada Yesus yang mampu menyembuhkan anaknya. Dan juga karakter yang rendah hati, sifat pejuang yang luar biasa yang ada dalam dirinya. Sehingga akhirnya dia berhasil.
Sehingga Yesus katakan, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Karena dikatakan oleh Yesus, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari pengalaman perempuan Kanaan ini, bahwa di dalam kehidupan kita juga, kita dipanggil untuk menjadi pejuang kehidupan. Sebagai orang percaya, sebagai perempuan, sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi pejuang kehidupan. Banyak orang yang tercabik-cabik kehidupannya karena kemiskinan. Karena banyak hal tercabik-cabik kehidupannya. Mungkin karena kemiskinan, dia sebagai orang yang terpinggirkan, atau sebagai orang yang menjadi korban ketidakadilan di dalam kehidupannya. Maka hidupnya seolah-olah mati. Untuk itu kita hadir untuk memberi secercah kehidupan, secercah kebahagiaan bagi mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pejuang iman adalah orang-orang yang percaya. Atau sebaliknya, orang-orang percaya dipanggil seperti nats yang kita baca untuk menjadi pejuang-pejuang kehidupan. Bagaimana kita menghargai kehidupan, bagaimana kita bisa membuat kehidupan ini sungguh-sungguh hidup, bukan seolah-olah. Jangan sampai kelihatannya hidup tapi mati rasanya. Untuk itu kita diajak, kita dipanggil. Dalam perjuangan ini mungkin banyak penderitaan, karena tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Oleh karena itu mungkin kita harus berjuang di dalam pengorbanan. Kita berkorban, mungkin kita berkorban dalam hal waktu, pikiran, tenaga, bahkan harga diri. Bahkan mungkin persahabatan kita antara satu dengan yang lain. Tapi demi membela kehidupan, kita harus bisa melihat bahwa pengorbanan itu tidak seberapa dibanding dengan nilai kehidupan yang harus kita perjuangkan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita seperti perempuan Kanaan ini. Dia berjuang, walaupun dia seorang perempuan, walaupun dia seorang ibu, kelihatan bagaimana semangatnya di dalam imannya, di dalam perjuangannya. Dia rela menerima apapun demi sebuah kehidupan, demi anaknya. Tuhan memberkati kita. Semoga semua kita yang mendengarkan firman ini diajak, terbakar semangat kita, terbakar, termotivasi kita untuk menjadi pejuang-pejuang kehidupan. Kita berjuang di dalam iman, berjuang di dalam kerendahan hati, dan berjuang dengan pengorbanan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman ini yang mengingatkan kami bagaimana seorang perempuan, sang pejuang kehidupan. Dia berjuang untuk kehidupan anaknya. Anaknya yang sudah lama sakit dan dia merasakan bahwa bagaimana menderitanya anaknya. Sehingga ketika dia mendengar ada Yesus, dia percaya, dia beriman, dan dia berjuang untuk berjumpa dengan Yesus. Namun apa yang terjadi ketika dia bertemu? Bukan hal yang seperti apa yang diharapkan mungkin yang dia hadapi. Tapi adanya penolakan-penolakan oleh murid-muridnya. Adanya perkataan Yesus yang seolah-olah menghina dirinya. Namun dia hadapi semua dengan segala kerendahan hati. Sehingga melihat iman dan perjuangannya, Yesus memberikan kesembuhan kepada anaknya. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami dipanggil untuk menjadi pejuang kehidupan. Banyak orang yang tercabik-cabik kehidupannya, seolah-olah dia mati walaupun dia masih hidup. Mungkin karena kemiskinan, mungkin karena penderitaan-penderitaan lain, mungkin karena dia terpinggirkan, mungkin dia karena korban-korban pelecehan seksual, atau korban-korban perlakuan ketidakadilan, dan sebagainya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, pakai kami
untuk berguna dan bermanfaat bagi mereka. Yakinkan kami akan pertolongan Tuhan. Yakinkan kami bahwa tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk rela berkorban. Karena tidak seberapa arti pengorbanan kami dibandingkan dengan apa yang akan kami dapatkan. Sebagaimana perempuan Kanaan ini, dengan kerendahan hatinya, dengan pengorbanannya, dia mendapatkan yang besar, yang sangat berharga, yaitu kesembuhan anaknya. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami semuanya untuk semakin peka dan peduli terhadap sekeliling kami. Kami juga berdoa pada saat ini untuk semua orang-orang yang merasakan ada penderitaan di dalam hidupnya. Setiap korban-korban, mungkin korban pelecehan seksual, korban ketidakadilan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak ada yang perhatikan. Ya Tuhan, ajar kami untuk care, peduli terhadap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka semuanya. Tuhan memberikan kecukupan. Tuhan angkatkan harkat dan martabat mereka. Tuhan bimbing mereka untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dan Tuhan sediakan berkat dan anugerah-Mu kepada mereka semuanya. Dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan berkati dan lindungi. Dan juga kami berdoa untuk setiap orang yang pada saat ini bergumul tentang penyakit. Baik penyakit yang terjadi dalam dirinya maupun penyakit yang ada di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang Dia kasihi. Kami mohon Tuhan memberikan kesembuhan. Terkhusus kami berdoa untuk Ibu Ilayasin, Ibu Erlindawati yang pada saat ini sudah berapa waktu lamanya dia mengalami sakit penyakit. Tuhan jamah tubuhnya, Tuhan sembuhkan dia. Tuhan yakinkan dia akan kasih dan sayang Tuhan dalam hidupnya. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk setiap orang yang pada saat ini merasakan duka. Karena orang yang Dia kasihi, Tuhan ambil dari hidupnya untuk selama-lamanya. Kami berdoa untuk setiap orang yang berduka, dimanapun berada pada saat ini. Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Yakinkan mereka akan penghiburan dan kasih sayang Tuhan, serta rencana indah Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka semuanya. Dan juga kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang pada saat ini berjuang di dalam sekolahnya, di dalam pekerjaannya, di dalam mencari teman hidup. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Tuhan memberkati dan memberikan yang terbaik kepada seluruh anak-anak kami. Masa depan mereka kami serahkan di bawah tangan pengasihan-Mu. Dan juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang masih terus menantikan anak di tengah-tengah keluarganya. Tuhan berkati, Tuhan berikan sehingga indah pada waktunya. Terkhusus kami berdoa untuk keluarga Ilayasina. Tuhan berkati keluarga ini, berikan, anugerahkan kepada mereka anak untuk mereka didik, mereka bimbing untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati hidup kami. Ampuni kami akan segala salah dan dosa kami, sehingga kami layak untuk berdoa, layak untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Kami sampaikan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan beserta kita semuanya. Terima kasih.